Gue juga sempat pacaran. Pengen mukul sesuatu. Jadi orang pengen sendiri tuh aneh gak sih? Lu punya unek-unek tapi Halo, Hafiz. Halo. Selamat datang di Anonymous Depression. Lu bisa panggil gua Anonymous aja. Oke. Sore hari ini kita mau ngobrol. Oke. Ngobrolnya lihat aja ntar ngalir kemana. Gua mau nanya kabar lu dulu. Kabar lu gimana hari ini? Baik hari ini, baik ya. Baik ya. Tadi keringetan karena gue motoran jadi rada lelah juga sih. Siap. Emang Jakarta sih lagi panas nih sekarang. Panas banget. Gue kemarin lihat ada orang ngerata-ratain suhu di capital se-Indonesia, sedunia itu, yang rata-ratanya selalu panas Jakarta emang. Iya, walaupun hari ini sebenarnya hari libur ya. Hari ini hari libur. Padahal jalan lapang, tapi tetap, polusi ya. Polusi juga lagi tinggi-tingginya. Gue suka ngeliat juga tuh polusi tinggi. Anyway, kegiatan lu sekarang apa, Fis? Kegiatan gue ngeband sekarang. Ngeband? Ya, fokus di ngeband sih. Fokus di ngeband? Ya. Profesional? Ya, as a pro, yang bisa dibilang kita rutinitasnya benar-benar yang rekaman tiap hari, bikin lagu. Paling sampingannya ya profesional yang musisi juga. Kayak gue main bahasa musiknya pengamen lah. Pengamen di kafe atau apa gitu. I see. Iya, kayak gitu. Sama-sama dunia musik juga ya? Iya, ibaratnya ini cari duit, nah ini bikin sesuatu gitu. Yang cari duit yang ngamen tadi? Cari duit yang ngamen tadi, benar. Yang bikin sesuatu tuh yang lu di studio ngeband? Iya, studio. Ada bandnya? Ada band. Apa tuh nama bandnya? 3PM on the Rooftop. 3PM on the Rooftop. Jam 3 sore di atap. Asik. Sekarang 3PM tapi on the garden. On the garden. Iya. Oke. Keseharian lu bermusik, lu anggap sebagai pekerjaan atau sebagai hobi sih, Fis? Apa ya? Dibilang hobi juga, hobi itu berarti sesuatu yang kita suka ya? Sesuatu yang lu suka? Iya. Karena kadang ada orang kan bikin dikotomi ya, antara hobi dan kerjaan tuh, yaudah itu dua hal yang beda ya. Nah, menurut lo memang beda atau bisa sama atau itu beda tapi lu sama-samain atau gimana? Ya kalau hobi juga bisa, karena ini sesuatu yang gue suka. Tapi gue dapat bayaran juga di sini. Jadi pekerjaan yang dibayar ya bisa dibilang hobi yang dibayar lah. I see. Iya. Enjoy nggak sih ngerjain hal kayak gitu? Enjoy banget. Benar-benar yang seperti bayangan gue. Gue pengen ntar gue kayak sini, kayak apa? Gue 10 tahun mendatang gitu. Gue bakal jadi musisi. Amin. Iya. Musisi kayak gimana? Walaupun gue kuliahnya nggak musik ya. Kuliah lu nggak musik? Iya. Kuliah lu di? Kuliah gue di ada Esa Unggul namanya. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Perencanaan Wilayah dan Kota dan musik. Oke. Jauh ya? Jauh sih. Jauh. Nah, yang lu temukan dari kuliah lu dengan yang lu lakukan sekarang ada garis merahnya nggak? Sebenarnya gue sambung-sambungin sih. Lu sambung-sambungin? Sambung-sambungin, iya. Jadi kayak kalau di musik kan kalau kita setelah merilis lagu, kita ada namanya marketing plan ya. Dan marketing plan itu kita butuh kayak postingan-postingan yang berbau desain gitu kan, biar menarik. Nah, itu kan kalau mau bayar konten desainer kan mahal ya. Kebetulan gue waktu di Perencanaan Wilayah dan Kota itu ada nama kuliahnya gambar teknik. Jadi kita diharuskan belajarin software yang berhubungan dengan desain bangunan atau apa. Jadi gue comot, kepake juga sih di band. Walaupun cuma 10% ya dari ilmu planologi itu. I see. Tapi ya bisa lah kepake. Oke. Cocok logi ya. Cocok logi ya. Dan lu enjoy ya di profesi lu sekarang? Enjoy banget. Oke. Fis, gue tuh pernah nonton serial di Netflix, judulnya The Good Place. Lu pernah nonton nggak? Belum. Jadi tuh dia premisnya tuh surga dan neraka gitu, tapi di settingnya tuh setting modern lah. Jadi surganya tuh surga seolah-olah kayak dunia sehari-hari kita, tapi isinya yang kita suka gitu. Nerakanya juga suasana sehari-hari, tapi hal yang nggak kita suka gitu. Nah,
Yang menarik dari The Good Place itu adalah ketika orang-orang masuk ke dalam surga itu, orang-orang bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Gue pengen ice cream, tiba-tiba wing, di tangan itu ada es krim gitu. Gue pengen jadi astronot, tiba-tiba dia udah di pesawat ulang-aling keluar angkasa gitu. Apapun yang diminta tuh ada gitu ya. Nah, tapi ternyata orang-orang di surga itu mendapati satu masalah. Apa tuh? Kira-kira apa? Apa ya? Uang, nggak bisa dapat uang karena nggak Tinggal berguna minta lagi. dapat uang. Tapi karena di surga kan kita udah bisa minta apapun tanpa butuh uang nggak sih? Nggak tahu deh. Ada satu hal yang jadi masalah sama yang dialami oleh orang-orang di surga di The Good Place itu, yaitu kebosanan. Oh iya masuk akal sih. Karena apapun yang mereka mau ada, apapun yang mereka minta dapat gitu. Nah, gue ngelihat nih, ini baru asumsi gue, kayak tidak semua anak muda di masyarakat kita punya kesempatan kayak lo berprofesi menjalani sesuatu yang disuka. Iya. Jadi lo mendapatkan penghidupan dari sesuatu yang lo sukai gitu. Nah, apakah lo menemukan kebosanan dalam kegiatan lo sehari-hari? Kebosanan tuh pasti ada ya. Cuman kan karena kita dari dulu tuh benar-benar yang into di this job ini ya. Jadi kadang kita udah bisa tahu kalau kita bosan kita harus ngapain. Karena kita butuh ini nih. Kayak misalkan gue bosen nih main musik terus gitu. Gue bosen main sama ini. Ya udah, gue biasanya kembaliin mood gue nonton YouTube gitu. Ya nyari sendiri lah, kayak gitu. Misalkan apa ya, bosen mau bikin lagu gitu, stuck gitu. Ya udah jalan aja. Kadang kita ada masa kita harus berhenti juga sih. Ada masa lo harus berhenti? Iya, bosen tuh kadang satu hal yang butuh kita syukuri juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Iya. Karena itu saat kita benar-benar diberi waktu buat oke, lu tenang dulu, ntar udah fresh balik lagi. Malah jadi sesuatu yang lo syukuri ya? Iya, kebosanan. kalau menurut gue itu. Ada nggak sih momen kebosanan itu justru jadi masalah buat lo? Iya, pasti ada. Karena kita kan kadang, oke kalau gue ngeband sama band gue mungkin lebih santai ya. Tapi kalau gue kerja sama orang, misal gue main di acara apa yang gue diajak sama orang, dan itu berarti as a profesional ya. Kita nggak bisa bosen. Lu nggak bisa bosan? Nggak bisa bosan, kita harus kerja nih. Disuruh ngulik lagu ini, kayak, aduh, gue udah muak nih sebenarnya. Tapi ya udah, ini kerja. Ya udah kita harus jalani mau. Tapi setelah, ya balik lagi sih, kalau udah dapat duit ya senang juga kan. Siap. Iya sih, benar sih. Jadi, lu bisa mengatasi kebosanan yang lu dapati ya gitu. Iya, bisa dibilang gitu. I see. Terus lu ngelihat diri lu bahkan sampai usia lu nanti tutup usia gitu ya. Apakah lu masih melihat diri lu di musik? Gua harap sih begitu ya. Tapi kadang kan kita ada waktunya, udahlah, lu istirahat lah. Yang penting lu udah bikin sesuatu nih. Gue pengen, ya pasti gue pengen udah gue stop ketika semua yang pengen gue kerjakan udah gue kerjakan gitu. Oke. Ya misalkan gue karya-karya gue bersama teman-teman gue ibaratnya udah tembus seperti visi yang kita tuju lah, kayak gitu. Jadi mau ngapain lagi gitu. Lu udah punya checklistnya gitu? Iya. Kalau udah itu udah tercapai ya berarti anggap aja misi kita di dunia ini selesai kan. Asik. Nah, ketika lu ya. filosofis banget ya. Filosofis. Iya. Ketika lu kelak mencapai itu dan lu udah selesai di musik, apa yang akan lu lakukan? Gue pulang ke kampung papa gue kayaknya, yang benar-benar kampung ya. Ya udah, benar-benar kayak makan gak ribet, maksudnya kayak udah sederhana aja, orang-orangnya juga gak ribet gitu kan. Udah hari-hari gue kayak gitu aja. Kayak Harvest Moon ya? Back Harvest to nature. Moon, iya.
melihara sapi. Gue ada sapi di sana. Jadi yang melihara sapi gue aja udah. I see. Gue pengen balik lagi ke diri lu hari ini, Fis. Oke. Ada gak sih momen-momen berat, susah, atau mungkin depresi yang lu rasakan di profesi lu atau di luar profesi lu sehari-hari? Untuk sekarang ini sebenarnya banyak sih ya, banyak cabang. Dari segi pekerjaan, percintaan, gitu. Ya dan ya kayak ngeband gini, terutama pas masa-masa COVID kemarin ya. Itu kan semua bidang pariwisata, include musik, itu masa-masa pemulihan sekarang masih. Sekarang pemulihan. Jadi ibaratnya gue berasa gue startup lagi. Startup pelan-pelan. Yang dulunya gue seminggu bisa manggung sering banget tuh. Hampir tiap hari. Sekarang kayak gue harus hitung-hitungan gitu kan. Iya. Dan pada masa COVID itu, gue juga sempat pacaran. Oke. Sempat pacaran di mana pacar gue agak susah. Kalau gue tuh sibuk gitu. Karena isoman. Iya, isoman. Jadi jaga jarak gitu. Apa gimana sih? Ya. Jadi situ mental health ya. Mental health agak-agak terganggu tuh. Kita lagi masa pemulihan, kita berantem terus sama pacar gimana saya kan dia. Sempat depresi, sempat yang bener-bener aduh gue mau putus, cuman gue gak enak ngomongnya. Oke. Enggak, tapi sebenarnya gue mau putus sih. Sebenarnya gue gak mau putus. Ya kayak gitu sih. Depresi ya paling. Yang paling berat tuh apa yang lu alamin saat itu? Mendapatkan pengertian sih sebenarnya. Mana gue kan harus melakukan apa aja ya. Kalau misalkan kita kerja seni lagi stuck gitu, kita harus bisa melakukan bisa apa. Misalkan gue kadang sampingan gue ngegambar, bikin desain grafis gitu-gitu, bantu artwork segala macam. Itu kan butuh waktu ya. Kerjaan kayak gitu nggak bisa sehari setengah jam kelar. Dan kadang gue nggak bisa mendapatkan itu ketika masa gue pacaran. Mendapatkan perhatian. Pengertian. Iya. Yang dilakukan pacar lo emang apa saat itu? Standar sih kayaknya, ngajak jalan-jalan, nggak bisa. Terus kayak merasa dicuekin. Oh, oke. Gitu. Nah, lantas apa yang berat di masa itu buat lo? Beratnya karena itu berulang-ulang. Iya, sehingga gue kan butuh fokus ya. Butuh fokus. Dan sementara sisi lain dia yang nggak terlalu mikirin soal COVID, nggak terlalu berdampak lah buat dia. Jadi nggak terlalu dia pikirin, dia nggak. Gue juga nggak tahu apakah dia merasakan apa yang gue rasakan. Jadi dia merasa ego dia paling benar gitu. Oke. Terus akhirnya jalan keluarnya gimana, Fis? Ya akhirnya selesai. Iya, selesai mau nggak mau kan. Walaupun bahkan rasa sayang nggak bisa dibohong juga. Kita pasti sayang sama pacar kita. Cuman kalau misalkan itu menghambat apa yang mau kita lakukan, ya agak susah juga ya. Lu akhirnya memilih Iya. musik. Iya, musik. Gue milih musik. Karena musik itu apa ya, jatuhnya nginvest sih sebenarnya, nginvest waktu. Iya. Kalau buat gue ya, karena gue benar-benar yang mendalami ilmu itu tuh. Jadi kayaknya bakal berguna dibanding cinta-cintaan gitu. Siap, I see. Terus apakah lu merasa lebih baik ketika sekarang lu memutuskan udahan sama, berarti mantan lu kan? Mantan gua, iya. Iya udah oke sih. Dan dia juga kayaknya udah oke juga sama kehidupannya yang sekarang. Jadi nggak ada perlu masalahin lagi. Dari pengalaman lu pacaran dengan mantan lu yang itu di tengah pandemi, apa yang bisa jadi bekal lu sih buat ke depan? Ini ya, ada dong pastinya kan, iya, yang lu dapat gitu, terus bisa lu bawa buat hari esok gitu. Kalau lu PDKT sama orang, jangan cepat nembak deh. Oke. Itu kenal dulu udah lama gitu, setahun kalau bisa. Kenapa jangan cepat nembak? Karena PDKT itu manis di awal doang. Manis di awal. Iya. Ketika lu udah saling
ibaratnya saling trust, saling nyaman, udah merasa kita ini rumah. Sifat asli keluar semua biasanya. Disitulah termasuk sifat negatif. Masuk gua juga sifat negatif gua kadang ada yang bikin dia gak nyaman, bikin dia kayak pengen berantem terus sama gua, kayak gitu. Jadi kalau bisa kenal lah orang itu sampai lu tahu dia yang buruk-buruk kayak gimana gitu. I see. Itu berarti bekal lu ya? Ya. Ini bukan PDKT juga sih, kayak berhubungan sama temen juga kayaknya kayak gitu ya. Kalau sama teman emang ada nembaknya? Enggak kan? Maksudnya kalau teman mungkin officialnya sahabat ya. Oke. Officialnya sahabat. Kan buat labelin sahabat tuh berarti butuh pengenalan lebih iya. lama. Kayak misalkan kita sahabat terus gue minjem duit lu dong 10 juta, terus kan lu pasti ada rasa gak enak kan, karena kita sahabat lagi. Ada officialnya juga ya? Ada official, ada. Siap. Jadi dari pengalaman lu pacaran pandemi, terus lu tadi apa yang ngambil sesuatu gitu? Dari sesuatu yang lu ambil dari pengalaman itu, apakah lu merasa slightly better? Iya. Terutama gue sekarang agak insecure buat kenal orang baru sih jadinya. Bukan insecure berarti gue harus menjauh, enggak. Maksudnya lebih ke ya gue bener-bener jaga batasan gitu, sampai bener-bener gue kenal sama orang ini baik. Walaupun sebenarnya gue harus tetap memberikan kesan yang baik lah, first impression yang baik pada semua orang gitu. Ibaratnya nyari titik tengah antara opportunity sama security kan. Iya. Karena bidang pekerjaan kita kadang-kadang juga harus ini kan, kenal orang banyak kan. Benar. Opportunity harus dimaksimalin, tapi juga safety lu juga harus terjamin information gitu. Lah ya. Ya. Kadang-kadang. Tadi gue nanya apakah lu pernah mengalami depresi? Lu jawab pernah ketika pacaran di tengah pandemi. Coba deh ceritain. Ya depresi awalnya ya masih lucu-lucuan lah ya, masih kayak ngambek-ngambekan pacaran gimana sih, yang cowoknya ujung-ujungnya kayak minta maaf gitu, ceweknya yang kalau udah nggak ngambek diajak jalan mau gitu. Tapi lama-kelamaan jadi sesuatu yang too much sih menurut gua. Too much sampai yang rasa cemburu berlebihan gitu. Dari lu atau dari cewek? Dari pacar gua. Iya. Sebenarnya gue tipe orang yang gue tuh lebih ke independen gue nggak suka dikekang. Bahkan dulu orang tua gue agak susah mengekang gue. Jadi gue mikir kok cewek mau ngekang gue ya, kenapa ya? Ya udah, akhirnya gue ada titik di mana gue sampai nggak bisa ngomong lagi. Udah ibaratnya udah peak level ya. Ya gue nggak bisa mengekspresikannya gimana caranya gitu kan. Akhirnya itu kayak muncul aja sendiri. Gue melakukan self harm. Gue sampai yang kayak tiba-tiba gue tuh gak pernah teriak ya orangnya. Gue kayak nggak sadar gitu, gue teriak kayak kayak gitu gue. Terus gue tutup muka gue di bantal, teriak. Baru dia pay attention gitu. Kamu kenapa? Oh, di depan dia? Iya. Udah. Jadi ya habis itu baru tadi gue kenapa gitu ya. agak lu ada cedera fisik saat itu? Nggak ada sih. Berdarah gitu ada? Nggak ada. Tapi lu sampai self harm ya? Iya. Setelah itu apa yang lu dan mantan lu lakukan? Ya udah, dia akhirnya kayak berusaha meredakan gue gitu. Karena gue nggak tahu dia emang empati ngeliat gue self harm atau dia emang oke, gue tahan dulu, ntar gue gini lagi ya. Nggak tahu. Ya udah, akhirnya setelah gue sadar gitu kan, tadi apain gue gini ya kan. Dan gue tuh sebenarnya nggak sadar. Nggak sadar. Gue tiba-tiba ini karena emosi jadi fisik gerak juga ya kali ya. Kayak lu punya unek-unek tapi nggak keluar di sini, tapi keluarnya di
Iya, di Bogem gitu ya? bogem gue sendiri. Oke. Setelah kejadian, yang lu rasain apa? Ada leganya juga sih, ada leganya juga. Ada leganya. Heeh. Kayak- Selain lega, ada lagi yang lu rasain? ya itu gue berasa kayak, tuh gue pengen sendiri aja deh. Gue pengen bener-bener, gue nggak mau diganggu siapapun gitu. Gue pengen, gue di kamar sendirian, nggak ada, bahkan cewek gue nggak ada. Cuma kan kadang pacar kita tuh nggak mau ngerti ya. Gue pengen sendiri nih, pasti di otak dia kamu selingkuh ya. Oke. Padahal kita tuh bener-bener lagi pengen sendiri, nggak mau diganggu, nggak mau open communication sama siapapun. Gitu. Karena gue ada masa buat itu. Gue pengen bener-bener di kamar aja, nggak mau ada siapa. Itu sesaat setelah kejadian itu? Iya, gue mulai muncul perasaan-perasaan kayak gitu setelah gue pacaran. Oh, lah. beberapa saat? Iya. Oke. Sampai sekarang gue masih kayak gue pengen sendiri deh. Gitu. Sih. Dari pengalaman lo kemarin itu ya? Ya, cuman gue nggak tahu sih itu termasuk dampak yang baik apa buruk ya. Karena gue jadi berasa bener-bener jadi orang pengen sendiri tuh aneh gak sih? Gue agak susah sih ngomong baik dan buruk ya, karena itu kan values ya. Iya. Values orang juga beda-beda gitu. As long as itu adaptif di kehidupan lo, menurut gue itu sih yang lebih diperhatikan ya. Ketimbang Oke. mana baik, mana buruk. Menurut gue lebih pas kita mikirnya mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan gue sekarang sih gitu. Sih. Dari pengalaman self harm lu itu apa sih yang bisa lu petik, Fis? Sebenarnya nggak ada kesimpulan baik juga sih. Gue merasa gue juga masih ada pengen suatu saat walaupun nggak ada apa-apa gitu ya. Gue pengen jalan suatu tempat yang misalkan gue sewa gedung gitu, gue sediain barang-barang atau apa gitu. Ya, gue pengen melakukan itu, bukan self harm deh. Gue pengen ngancurin kayak enak aja gitu. Asik. Enak juga kayak gini. Kayak semua amarah lu terluapkan di sini gitu. Karena gue bukan yang apa ya. Misalkan gue kesel sama sesuatu, gue nggak langsung ngungkapin. Oke. Jadi ketika gue numpuk itu dan gue menyediakan tempat buat melakukan itu kayak enak tuh kayak rasanya. Enak. Asik banget kayak. Jadi nggak ada kesimpulan baik sih. Gue pengen melakukannya lagi sebenarnya. Oke. Lu tau nggak? Keinginan lu ingin merasakan enaknya itu ada istilahnya sebenarnya. Oh ya. Namanya katarsis. Oh itu ada. Ada istilahnya, katarsis namanya. Katarsis itu melepaskan unek-unek dalam diri. Bentuknya bisa macam-macam. Semua orang beda-beda caranya. Ada yang ke gerak fisik. Oke. Lu mungkin pengen mukul sesuatu, ada yang ke olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke seks. Oke. Itu namanya katarsis. Dan katarsis itu wajar dimiliki semua orang. Karena emang kita punya unek-unek. Dan unek-unek itu ada energinya. Dan itu harus disalurkan. Jadi katarsisnya itu adalah hal yang wajar. Cuman kita milih cara katarsisnya apakah cara yang legal, apa ilegal, apa cara yang ngeganggu orang apa enggak. Tinggal milih di sananya aja. Ya, selama nggak kriminal kayaknya. Selama nggak kriminal, fine aja. Karena ya kita manusia punya unek-unek, punya aspirasi, punya pikiran sendiri, butuh pelampiasan kan. Iya. Termasuk ketika kita mendengarkan sesuatu yang lucu misalkan, kan kita ketawa. Ketawa tuh katarsis. Ketika kita bersedih kita nangis. Nangis katarsis juga. Kayak di teori fisika kan ada teori yang hukum yang bilang energi itu kekal kan. Sebagaimana dalam kita berinteraksi dengan diri kita juga ada energi yang itu nggak bisa kita hilangin. Cuma bisa kita salurkan aja gitu. Kita lagi marah, kita ekspresikan. Kita lagi sedih, kita ekspresikan. Kita lagi happy, kita ekspresikan. Jijik, emosi segala macam. And that's fine. Itu sangat amat manusiawi. Karena semua emosi itu valid. Semua emosi itu harus kita embrace. Jadi kita ada emosi apa-apa, terus
kepikiran kayak gue pengen mukul sesuatu deh gitu. nggak ada masalah karena emang ada pengalaman kayak gitu. Termasuk gue juga ada bocok nih di. Oh ya, lu pernah? Ada nih, gue pernah mukul tembok sampai tangan gue berdarah, sampai si temboknya agak cowak dikit. Set. Jadi kita semua pernah mengalami itu. Gitu. Iya. Nah, cara gue ini menurut gue agak udah masuk ke self harm sih, harusnya bisa dihindarin ya. Harusnya gue bisa cerdas memilih cara yang lebih baik gitu. Tapi lu sadar waktu itu melakukan itu? Gue sadar, tapi udah mungkin yang lu rasain juga ya, udah numpuk banget gitu loh. Iya. Udah numpuk banget, gue pengen nyalurin ini nih gitu, kemana gitu. Ya itulah gue sama kayak lu, kebogem. Gerak sendiri ya? Gue sadar sih gue gerakin, cuman ternyata energinya besar gitu, yang bahkan oh bisa berdarah ya gue ya. Dan setelah itu kayak gue harus bisa meregulasi katarsis gue dengan lebih baik gitu. Entah gue teriak aja mungkin atau apapun yang masih lebih bisa diterima gitu. Kayak Naruto berarti ya, kalau dia Kyuubi-nya keluar, jadi wibu nih gue nih. Jangan. Pasti dia katarsis ya Naruto. Semua orang ada wibunya masing-masing. Wibu banget gue. Ya ada katarsis dan itu fine gitu. Dan lu setelah katarsis yang lu lakukan sih self harm sih, itu berbahaya. Tapi dengan katarsisnya sendiri, lu tadi bilang kan lu lega kan? Lega kan. Jadi memang kita nih butuh untuk nyalurin. Cuman PR-nya adalah gimana cara kita nyalurinnya di sana sih. Iya. Makanya gue next tuh gue pengen barang aja kayaknya. Barang aja kayaknya lebih enak tuh barang. Barang gak ada kepake gue kumpulin. Kalau nggak gue buka jasa gitu. Ada kan barang bekas gitu. Barang bekas dipukul, kita kasih APD terus mukul-mukulin. Terusnya buat katarsis gitu ya. Buat katarsis. Atau buat bahasa bisnis anak sekarang. Bisnis bagus juga tuh, bisnis yang bagus ya. Bisa. Iya. Buat istilah zaman sekarang healing. Ya gue jadi muncul ide nih gara-gara ini. Bisa. Intinya kita punya energinya nggak bisa hilang. Yang cuma bisa kita lakukan tuh menyalurkan. Ya PR-nya kita nyalurin energi itu kemana gitu. Gitu, Fis. Okay. Katarsis ya. Katarsis. Terus setelah lu punya pengalaman itu, sekarang lu emosi lu gimana? Perasaan lu gimana? Menjalani hari-hari sekarang melewati pengalaman saat itu. Perasaan gue ya, karena itu udah gue luapin, kayaknya lebih baik sih. Lebih baik ya? Lebih baik ya. Apalagi gue udah nggak ada di masa-masa itu lagi kan. Karena gue tuh tipe orang yang jarang marah. Terus gue suka yang sesuatu yang bercandaan aja terus. Yeah. Gue suka berkumpul sama orang suka bercandaan. Jadi ketika gue ngalamin itu dan udah lega, ya udah kembali lagi kayak semula. Dan cepet berarti kan kalau ketemu orang-orang yang bikin kita mood bagus lagi. I see. Dan once lu ketemu masalah yang serupa, menurut lu gimana? Jangan sampai sih. Jangan sampai. Walaupun gue udah ngeliat nih sinyal-sinyal nih kayaknya bakal kayak gini lagi. Ya, berarti tinggal pilih mau balik lagi ke sana nih apa udah lu tinggalin aja gitu. Ya, benar. Karena sesuatu yang udah kita alami itu jadi guru buat kita kan. Pengalaman tuh jadi guru terbaik buat kalau mau ngerasain sensasi balik lagi kayak gini seru kali ya. Terserah sih ya kalau orang. Terserah, tapi yang bisa kita petik hari ini tuh berarti unek-unek emosi itu valid ya. Valid. Itu benar-benar apa ya? Ngebantu sih. Ketika lu ngeluarin unek-unek apapun ekspresinya. Itu yang apa ya? Apalagi sampai self harm tuh gue nggak nyangka gitu kan. Yeah. Oh, ini berguna juga ternyata. Kalau di musik bisa nggak jadi katarsis menurut lo? Di musik, ya paling outputnya lagu kali ya. Di musik itu paling. Ketika kita merasakan suatu apa gitu, udah di musik tinggal dilopin aja. Lebih sehat lah kalau di musik. Lebih sehat. I see. Tuh, balik lagi berarti PR kita cuma tinggal milih cara katarsis aja. Tinggal kan? milih. Banyak sih cara. Banyak ya. Olahraga juga paling kan. Olahraga. Bener. Tendang bola, bukan bola kita tendang orang ya. Oke.
Fis, thank you banget Sama-sama, udah sama-sama. ketemu gue sore hari ini. Gue seneng bisa dapat sesuatu dari lo bahwa kita nih emang punya emosi, emang punya unek-unek, dan butuh penyaluran. Iya, Dan betul. yang kita petik adalah penyalurannya yang sehat dan tetap legal ya. Oke. Thank you banget, Fis. Sukses Sama-sama. buat lo.